miskin. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kau kesini? Aku sedang mengajar, Pak Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pinggiranmu. Keluar, cepat keluar. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suami menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Saya meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Mama. Benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trio sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika Ibu mendengar, mungkin beliau akan marah Tuan. Terserah ada saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus buat yang melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaran ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa membantu untuk membatalkan keputusan itu. Saya tidak mau, Pak Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan diri sendiri. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campur tangan mereka yang tak pernah
Ayo, panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika di pangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintar orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, dibesarkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibunya. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari itu. Gampang dipotong, ngerti sih. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Teru Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan berpelajar. Lastri sudah tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak ini mendukungmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Bunga Sirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Robo memanggil Bunga Sirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Saya anak yang paling tua, sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang Romo. Baiklah. Apa benar kalau Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Ki Ajeng?
deh. Baik deh. Sayang, bisa pamit ya. Ini mau jadi adik ayah. Pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyo Diningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini.